Jadi saya rasa mungkin anak-anak muda kita harus tadi yang Bang Roni sampaikan dan mungkin saya sendiri, kekuatan artinya cita-cita dan mimpi. Jadi kita harus berani punya cita-cita setinggi mungkin, setinggi langit. Satu, di usia saya yang tahun ini 53, si Bang Roni 51, kami masih berkesempatan untuk bisa membawa pesawat sendiri, menjadi seorang pilot. Buat orang tua yang punya anak yang misalkan ya anak itu dianggap nyeleneh atau dianggap gak bener ya, kan banyak yang seperti itu ya, karena harapan orang tua berbeda dengan kenyataan anaknya. Jangan abaikan si anak itu. Siapa tahu apa yang dia punya itu melebihi apa yang dibayangkan orang tua, gitu loh. Jadi pilotnya jangan cuma dia bisa menerbangkan. Walaupun tidak memiliki background di dunia aviasi, sebagai penerbang sekalipun, kecintaan beliau ini di dunia aviasi tidaklah kaleng-kaleng. Beliau dua sahabat yang menjadi seorang pengusaha kelas atas di Indonesia. Beliau adalah Pak Gunawan Wibisono dan Pak Roni Iswara. Apa kabar Pak? Baik. Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Kapten Abrusi. Oke, kita Pak. belum Kapten ya. Aduh. Jangan dipanggil Kapten, kayaknya belum layak. Untuk sementara kita lepas sebentar maskernya Pak. Oh, Kita sudah boleh ya? melakukan swab antigen tadi Pak ya. Oke. Ya, Ya, kita Dan sudah ya sudah 3M juga, Prokes menjaga jarak menjadi juga ya Pak. Ya? kewajiban kita, Betul menjadi sekali, way Pak. of life kita ya. Iya. Ini terima kasih udah disempatkan waktunya untuk bertemu di acara obrolan aviasi kali ini Pak. ya, kita juga terima kasih sudah diundang oleh Mas Ambrozi ya. Ini suatu kebanggaan nih. Ini ada kejutan apa nih dari Bang Ambrozi nih? Jadi terima kasih, satu kehormatan buat kami berdua ya. Baik, bisa Pak. hadir di podcast. Kita manggil Kapten atau Aduh, Mas nggak Abrusi? usah manggil nama aja Pak. Mas Abrusi aja ya. Boleh, Ya, boleh. Banyaknya lebih akrab dunia dan pilot intimate kayaknya Bang ya, Pak. Bang ya. Bang ya, lebih Bang familiar aja Bang ya. ya. Bang aja, Bang. Bang, ya. Boleh. Ini sebelum kita ke dunia aviasi nih Pak, boleh diceritakan nggak perjalanan karir sebagai pengusaha? Ini kan di 2016 apalagi ekspansi besar-besaran di Kuningan, ini gimana awalnya Ya. Pak Gunawan? Ya, mungkin Pak Roni bisa ceritakan dulu mungkin yang biasa cerita. Ya, prinsipnya ini semua berkah ya, dari pastinya pertolongan yang di atas ya, pertolongan Allah ya. Kita sangat bersyukur. Saya dan Pak Gunawan itu semata-mata bantu orang lah ya. Jadi yang membahagiakan kita itu kalau kita bisa mempekerjakan orang banyak, itu dulu ya. Berkembanglah dari situ gitu loh ya, sampai sekarang ya. Detailnya sih memang panjang ceritanya, tapi pendek cerita, keinginan terbesar itu membantu orang. Nah, dari situ mengalirlah kita segala macam kegiatan yang menyenangkan dan alhamdulillah dimudahkan ya. Jadi kita ukurannya pabrik sukses enggak itu karyawan yang bekerja nyaman, aman, langgeng ya. Banyak juga tidak, sedikit juga tidak, tapi ketenangan. Nah, manfaat yang banyak lah, kurang lebih gitu loh. Istimewa kalau itu. Gimana Pak Gunawan? Ya, terima kasih yang sampaikan nama si kita panggil ya Bang Haji aja ya. Jadi kita lebih akrab ya. Bang Abrusi, Bang Haji gitu loh. Ini Bang Gunawan ya. Jadi betul, jadi kami adalah sudah bersahabatan hampir 30 tahun ya. Oh, hampir 30 tahun Ya. ya? Iya, Berarti dari sekolah apa waktu 91 Enggak, ya. jadi kami dipertemukan waktu kami jadi profesional ya. Oke, Satu baik. perusahaan, sekarang mungkin perusahaan makanan terbesar di Indonesia ya. Jadi dari tahun awal 90-an ya. Kami bertemu tahun 92. Kita udah akrab ya. Ya. Akhirnya memang jalan hidup mempertemukan kita sampai hari ini. Bahkan untuk hobi pun sama. Ya, kita udah benar-benar soulmate banget ya, jangan sampai seperti Jadi, apa ya dia berpendidikan dia bagian berpendidikan. Kalau saya orang pasar, bagian dagang, dia bagian buat orang sekolahan dia. ya. Tapi masing-masing kan di dunia fakultas makanan juga ya Pak ya? Ya, Ya, betul. ya. Jadi saya
background dari food teknologi, kalau Bang Roni itu dari chemical ya, food chemical ya. Cuman saya banyaknya di dunia marketing and sales. Iya, agak nyasar-nyasar. Agak nyasar-nyasar. Jadi pilot pun juga agak kesasar, tapi akhirnya kembali ke kitohnya juga. Bang Abrusi. Jadi betul kami berasal dari profesional di perusahaan makanan nasional besar. Kemudian di awal tahun 2000-an, awal 2000 kami memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri. Betul, tujuan utama kami adalah memberi manfaat untuk lebih banyak orang. Awalnya perusahaan kami cuma karyawannya saya Pak Roni sendiri, berdua karyawan mungkin cuma 5 orang. Ya alhamdulillah kami sudah memberi pensiun yang sepantasnya ya, selayaknya untuk karyawan yang dari awal ikut kita. Dan sekarang karyawan awal yang masih bersabar dengan kita masih ada. Dan mungkin sudah ada beberapa generasi berikutnya yang ikut dengan kita ya. Ya alhamdulillah puji Tuhan kami bisa memberi manfaat lebih banyak orang. Nah mungkin sebagai gambaran karyawan kami yang udah lebih dari 500 ya, Mas Bang Abrusi. Ya itu doa dari mereka lah yang akhirnya membuat perusahaan kami sampai sekarang masih bertahan, eksis dan bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja sih. Itu berarti dalam perusahaan dalam pembikinan bumbu masakan atau apa? Seperti itu ya. Seperti Jadi itu ya? mungkin kalau Bang Abrusi tanya kami dan Bang Roni apa sih? Kami tukang bumbu. Berarti jago masak juga di Pak Roni. Jago ngabisin. Jago komentar. Jago ngicipin, jago testing. Kalau buasi bisa, tapi kalau yang menyiapkannya itu yang kadang-kadang membuat kita jadi biar anak-anak aja yang bikin. Nah, kami yang mencicipi. Karena eranya sudah sudah ya regenerasi lah ya. Di awal ya saya sama Bang Roni yang semua melakukannya sendiri. Jadi kami sudah melanglang buana customer kami dari Middle East, kemudian negara Afrika ya. Kami termasuk Suriah itu yang perang itu kita di sana juga itu dulu. Tahun 2009 ya, Bang ya. Jadi kami ke sana, kita juga melihat negara yang tadinya indah tercerai-berai karena perang saudara. Kami mendevelop, ada perusahaan lokal untuk mau bikin mie instan, kami mendevelopkan bumbu. Ya saya berdua mencoba sendiri, meracik sendiri, membuat sendiri. Dan sebenarnya ada satu kepuasan. Begitu produk itu jalan, cukup menjadi market leader. Tapi mungkin masih belum lagi saudara kita yang di Suriah, perang saudara yang menyebabkan semuanya itu berakhir. Tapi akhirnya bumbu-bumbu instan di sini berkembang. Alhamdulillah. Tapi kita misinya pun mengangkat hasil bumi Indonesia ya. Baik. Jadi kita pun ada ekspor ke Jepang, tujuannya bukan profit. Karena memang sedikit volumenya, tapi lebih portofolio kami karena Jepang itu terkenal negara yang super ketat. Nah, kita berhasil masuk ke sana hanya untuk mengangkat portofolio kita dan juga memuliakan hasil bumi Indonesia. Ternyata bisa kok kita di sana gitu loh. Itu. Kalau di negara Afrika, Timur Tengah memang bisnis ya agak itu. Tapi negara-negara maju kita paksakan juga ekspor lebih ke portofolio, mengangkat hasil bumi Indonesia dan mengangkatnya Indonesia mampu kok di negara berkiprah di negara maju, lulusan pasar. Kita lulusan pasar becek lah istilahnya gitu. Bisa kok gitu loh. Kurang lebih gitu loh, Pak. Istimewa Pak ya kalau gitu Pak ya. Betul sekali yang disamakan Bang Roni. Jadi kami nggak banyak jargon, kami nggak banyak berucap, tapi kami sudah langsung melakukan. Jadi kita sudah spice up the world ya, yang sekarang mungkin dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan beberapa dari kementerian yang mencoba ya mengangkat rempah dan hasil bumi Indonesia. Kami sudah melakukan mungkin hampir 20 tahun yang lalu. Itu. Dan hasilnya sudah terasa sampai sekarang Pak. Ya, betul. Perjalanannya nggak terasa, ternyata udah 20 tahun lebih. Space up the world ya. Istimewa kali ya. Nah sekarang kita kembali ke hobi Pak. Yang tadi hobi masak, cicipin dan segala macam. Sekarang hobinya adalah di dunia aviasi. Bagaimana ini bisa lari ke sini ke dunia aviasi? Kasar ya. Iya. Nah itu deh. Gimana Pak? Jadi aneh ini. mungkin itu Pak,
kok Pak Bang ya, Bang Abusi. Mungkin jalan hidup saya akhirnya setelah belajar dalam beberapa bulan ini, saya merasakan mungkin salah satu passion saya itu di dunia aviasi. Jadi memang saya pribadi orang tua berasal dari kalangan militer angkatan udara. Jadi bapak adalah teknisi pesawat udara, pesawat militer ya Pak ya. Jadi mungkin tanpa sadar, alam bawah sadar saya itu sudah cinta dunia dirgantara, dunia aviasi ya, dari zaman kecil. Cuman mungkin di perjalanan waktu saya harus berkarir, saya harus mencari nafkah untuk saya pribadi dan mungkin untuk pribadi orang-orang yang saya cintai, keluarga saya. Otomatis ya Pak, passion atau kayaknya tuh terkubur dalam-dalam. Nah baru muncul kira-kira tahun lalu bulan Oktober. Saya sama Bang Roni itu satu geng dengan Bang Roy Nainggolan. Jadi beliau adalah salah satu legenda di BPI Curug ya. Beliau adalah senior, kemudian senior saya juga tuh. Senior juga ya. Jadi Kapten Roy Nainggolan tuh senior satu angkatan di atas saya. Ya, betul. Ini memang kami dengar alumni dari Curug itu benar-benar top gun. Hampir 70% pilot di airline di Indonesia berasal, dan sudah terbukti ya, sudah bukan kaleng-kaleng, kualifikasi Curug sudah pasti TOP BGT ya. Waktu itu beliau tahun lalu berencana memajukan jalur aviation ya. Kami dengar di BPI akan mendirikan flying club. Tujuan utama adalah awareness ataupun untuk memperkenalkan dunia general aviation. Selama ini mungkin masyarakat mengenal dunia aviasi cuma di airline. Ternyata dunia itu luas. Nah, beliau waktu itu ke Jogja karena mungkin mau beranjang sana silaturahmi dengan flying club di Jogja. Karena kebetulan saya live besar Jogja, saya temani beliau lah. Bertemu dengan pengurus flying club di Jogja. Kemudian saya berkesempatan diajak join flight dengan teman-teman pilot SPL di Jogja Flying Club. Dari ngobrol itu terbuka mata saya. Waduh, akhirnya makin senang dengan dunia aviasi ya. Jadi tadinya kalau dalam dalam pengertian saya, untuk jadi pilot itu suatu hal yang tinggi, yang jauh. Saya mesti harus sekolah. Kalau enggak di Curug ya sekolah di AAU ya, di Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta ya. Kami yang saya orang umum, orang sipil, orang biasa ya udah lupakanlah untuk jadi seorang pilot. Cukuplah jadi seorang penumpang saja ya. Nah, tapi dari situ saya lihat, ternyata ada satu ruang untuk bisa jadi pilot. License yang ada adalah SPL ya, Sport Pilot License. Nah itu, disitulah saya cari tahu. Setelah pulang dari Jogja, saya ngobrol sama adik saya ini, saudara akhirnya saya. Adik sebelah saya, bro, pengen terbang nggak? Langsung mau itu, mau sekali lah. Dari situlah mungkin kayu bersambut. Dia main golf, dia ajak saya 10 tahun lalu golf nggak berhasil dia. Saya nggak suka golf. Ternyata begitu pas pilot, mau pilot, wah ayo itu harus itu. Adik saya ini untuk terbang, wah langsung ternyata semangat. Lebih exciting ya dari saya sendiri, luar biasa. Gimana Pak Roni? Nah, iya ini kalau ya jalan hidup ya, rahasia jalan hidup ya. Saya begitu pas ya tentunya yang tadi Bang Gun cerita, ada Bang Roy lain-lain ya, itu nyambung. Jadi gini loh, saya nih cerita nih ya, di grup SMA, biasa grup WhatsApp gitu, saya iseng lah, doain ya, saya sekolah lagi. Wah selamat ya Ron, sekolah lagi ya, apa? Terus ada informasi teman juga, saya juga sekolah lagi, ini juga sekolah lagi, ada S3 apa, wah alhamdulillah jadi tahu kan teman sekolah. Ada yang nanya, Ron sekolah apa emang, ngomong-ngomong, gue pilot gitu. Oh yang bener lu katanya. Kayaknya gak ada yang percaya tuh. Nah, jadi dulu pas SMA, pokoknya saya ingat kalau mau jadi pilot gigi tidak boleh berlobang, badan harus tinggi. Wah kayaknya saya punya tuh. Pas ya. Kesempatan itu kayaknya punya tuh. Gitu loh. Udah gitu, kan dulu belum ada handphone.
Iya, iya. Belum ada telepon tuh. Zaman dulu kita nggak ada handphone. Nggak ada tuh. Telepon koinnya belum ada tuh. Nah, begitu mau janjian ke Curug, daftarnya kemana kita nggak tahu. Sehingga pendek cerita, saya ditinggal lah sama temen yang mau daftar ke Curug lah. Waktu itu ya. Waktu dulu ya. itu, tahun 88-an ya, kurang Iya, lebih ya, 88-an lah. Ya sudah, nasib kan. Apa ngalor ngidul, kuliah ke sana ke sini gak keterima, terus mendaftarkan ke kimia, kuliah di kimia diterima. Ya sudah, pendek cerita jadi sekarang lah. Nah, tadi pas Bang Gunawan WhatsApp dan telepon, bro, mau jadi pilot gak lu? Mau itu dulu, gue itu mau itu. Gimana emang? Dia cerita lah yang pengalaman dia tadi. Oh gitu ya? Ayolah, gimana dah? Nah, langsung lah inten dengan Bang Roy. Nah, ya pendek cerita, ya terima kasih juga nih kita ya ke Bang Roy dan PPI-nya ini, kita usia pensiun masih diajarin nih. Betul. Itu sebar bersyukur itu. Makanya cita-cita saya dijawabnya mungkin sekarang. Baru sekarang ya. Cuma bedanya dulu ingin jadi komersial, mungkin sekarang komersial ya gak tau bisa nggak nih gitu. Yang penting gue bisa naik, gue bisa terbangin pesawat, Bisa cita-cita pesawat, bisa mendarat, bisa apa take off, bisa mendarat, pesawat gede kecil multi engine, gue bisa gitulah targetnya ya. Nah, jadi memang cita-cita dulu kan zaman kita kecil, cita-cita itu 3, insinyur, dokter, atau pilot. Nah, paling banter presiden tuh, presiden akan bercanda tuh. Itu tuh dulu. Kalau sekarang cita-cita kan youtuber. Nah, dulu kita cuma itu Pak ya, insinyur, apa dokter, pilot. Nah, saya ingin pilot. Nah, mungkin baru sekarang nih dapat kesempatan dari yang atas, dikasih kesempatan, mudah-mudahan jadi pilot beneran ya. Iya, iya. Akhirnya terbuka jalannya. Terbuka gitu loh. Mungkin saya tambahkan juga mungkin satu Bang Abusi. Betul yang Bang Roni tadi sampaikan. Saya juga ada semacam apa ya, ikhtiar atau keinginan yang kuat yang saya terucap sama istri saya. Saya kadang-kadang dalam hidup itu kan kita punya target pribadi ya. Dalam arti kita mungkin target dalam karir, dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau mungkin kita punya kesenangan. Ya, saya, istri dan anak itu kebetulan senang traveling. Bang Abusi ya. Alhamdulillah puji Tuhan kan, semua 5 benua, hampir berapa, mungkin hampir 100 negara sudah kan. Jadi kemudian ucapan syukur bahwa akhirnya saya dan Bang Roni punya usaha sendiri, di mana itu bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Saya kemudian sudah bisa traveling, bisa menikmati karunia Tuhan, berkah Tuhan. Saya sempat terucap 3 tahun yang lalu. Satu keinginan saya belum kesampaian, menerbangkan pesawat. Dan tadi mungkin Bang Roni sampaikan, ya, mungkin Tuhan jawabnya ya saat ini. Ya mungkin tadi sempat merasakan not bad lah ya, yang baru 17 jam gitu ya, kita sudah bisa menerbang pesawat, bisa safe airborne gitu, landingnya bagus lagi ya. Landingnya mungkin yang masih perlu diimprove, tapi paling enggak kita sudah dapat ya nah, tapi satu hal yang exciting itu, saya pada waktu jam pertama kalau saya demo terbang, kita coba kontrol, begitu saya selesai sampai di rumah saya nggak bisa tidur, euforia. Itu jam ketiga tuh ya, jam ketiga kita bawa pesawat, kayak mimpi tuh. Kan area saat itu kan, masih terbang area, ini kok kayaknya pesawat nih gitu loh di atas. Make control ya. Kontrol kan hari pertama masih sibuk putar-putar gitu ya. Hari kedua masih ketiga agak tenang kan. Bawa pesawat nih di atas nih kita nih. Di Rangkas Bitung saat itu. Betul, area Rangkas Bitung. Kayaknya jadi pilot nih gitu, wah, rasa gak percaya juga, perasaan mimpi gitu. Akhirnya cita-cita bawa mobil. Cita-cita zaman dulunya tercapai Pak ya. Betul. Gitu ya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi betul yang sampaikan Bang Roni, sesuatu hal yang sangat exciting sekali. Jadi kayak kita bicara euforia. Iya. Kayak seperti dream come true. Mimpi yang menjadi kenyataan. Oh iya, ternyata saya bisa menerbangkan. Even cuman SPL yang license, tapi
ya tetap pilot ya. Betul. Istimewa itu. Lingkungan kita itu bukan penerbang, keluarga di kantor, teman-teman tuh bukan lingkungan penerbang ya. Kejelasinnya susah tuh. Separuh gak percaya, separuh opo iki gitu kan. Kok pesawatnya yang 2 seater, kenapa yang gak 6, yang 12 ya? Wah, capek nerangin ini gak ngerti loh gitu loh. Pokoknya terbang dulu lah. Jadi apa? Berarti kan akhirnya cita-citanya kesampaian Pak ya. Ya. Amin. Alhamdulillah. Betul, betul. Ya. Ini jadi sekarang untuk memuaskan hobinya ini bagaimana? Akhirnya terbang melalui PPI Curug saat ini. Betul. Gimana Pak? Jadi waktu itu sebelum kami terbang apa namanya, kita ada special course ya, training hour. Kami berdua waktu itu memang difasilitasi, kami ada course untuk mendapatkan SPL holding, dan kami sudah lewat, kami sudah dapat. Kemudian untuk mendapatkan nambah jam terbang, Ya, training hours lah ya di situ ya. Itu lah, Betul. di sinilah. Jadi di mana kita diajar airmanship yang benar-benar real airmanship, bagaimana itu harus membentuk dalam diri kita sebagai seorang pilot, dan kemudian belajar dengan para ahlinya ya, dengan para maha guru untuk di dunia aviasi itu sendiri. Ya, ini menjadi satu apa ya, kebahagiaan, satu keberuntungan ya. Ya, saya cuma berkap ya, I'm so blessed, I'm so lucky gitu. Mas Agus sih. Ya. Berarti sekarang udah 17 jam. 17 jam, 17 jam, 18 jam, ya. gitu ya. Dia 17 plus enggak, 18 ya? 19 tambah 3 jam apa simulator. Simulator. Wah, ada tambah Kemarin simulator juga ya. ya. Kalau Pak Rodi udah berapa Kalau jam Pak? saya hari ini 21, tapi 21 nggak jam. pakai simulator. Oh, langsung baik. itu. Gitu. Jadi sekarang lagi proses untuk touch and go terus ya Pak? Ya, Sebagai- ngikutin ngikutin perintah silabus ya. instruktur lah. Iya. Disuruh apa ya, siap lah. Gimana? Selama menerbangkan pesawat ada kendala nggak? Ya kalau karena pertama happy ya, kita beranjak dari passion ya, kesenangan ya. Ya kesulitan pasti ada, tapi kesulitan itu tidak menjadi halangan ya. Kondisi susah pun masih bisa tertawa, masih bisa ketawa-ketawa, dan masih bisa diskusi di udara dengan instruktur harus ngapain, nggak apa, orang yang nggak ngerti kan, ini bahaya pesawat kecil, selalu gitu kan. Nggak begitu kan, karena mereka tidak ngerti gitu kan. Tapi kalau kita kondisi senang itu nggak terasa kayak tadi hazy ya, selagi kita berusaha bisa kelihatan, bisa ada itu ya, tentunya safety number one. Betul, ya safety nomor gitu. 1 ya. Dan Jadi maintenance pesawatnya juga bagus, hambatan ya. sih mungkin ya kita langsung bukan hambatan ya sebetulnya ya. Ya kita langsung dalam waktu pendek kayak bagaikan durian runtuh langsung menikmati gitu loh. Karena itu yang saya kaget-kagetannya ada juga gitu loh. Begini ya gitu loh. Tapi itu yang kita mau gitu loh. Itu yang kita inginkan selama ini gitu loh. Jadi ya balik lagi lah, bukan dikata hambatan lah, ini berkah lah kalau buat saya ini. Jadi jangan sekali-kali mengabaikan cita-cita ini. Baru peribahasa ini terjawab ini. Iya. Dan ini kan Gantungnya membuka setinggi laut ke langit ya dulu ya diajarinnya ya. Ini wah ini nih nggak sembarangan nih kita kalau ada keinginan nih. Jadi kalau ada keinginan bener itu, taruh yang paling bener itu, jangan sembarang ngomong ini. Ini ilmu juga nih, pengetahuan nih. Iya, iya, iya. Berapa tahun loh saya loh. Itu dulu lulus SMA tuh ingin ke situ. Wah sekarang. akhirnya kesampaian lagi. Dan ini membuka pandangan masyarakat juga bahwa orang umum pun bisa menjadi Nah, itu. pilot ya, menerbangkan Betul, pesawat betul, ya. Sangat mungkin. betul, Gitu. itu. Karena itu. selama ini kan orang cuma berpikir yang hanya sekolah di flying school saja yang bisa menjadi Iya, pilot. pokoknya rutenya Gitu. sekolah jadi pilot airline, Iya. sekolah jadi pilot airline, sekolah cari kerja menggantungkan hidup ke airline yang kita tahu. Ternyata selain airline tuh ternyata banyak celah loh. Kan kita pengusaha. Begitu kita ngelihat, wah ini banyak sekali yang bisa dijadikan pergerakan ekonomi ya. Ini harusnya ada Bapak Presiden kita dan kabinetnya harusnya pasti udah tahu lah dia. Itu peluang bagus itu. Ya, general Sangat aviation bagus, tadi. iya loh. Iya, betul. Bagus loh. Itu kita ngelihat peluang, wah luar biasa Indonesia ini. Kita harta kita, alam kita, luas kita, orang pesawat kan bisalah ya kan dijadikan sumber pergerakan ekonomi masyarakat juga. Laut sudah terjadi laut. Ya kan laut mungkin nggak tahu ya, lebih mudah atau gimana nggak tahu ya. Tapi
laut sudah terjadi kan, banyak kan yang punya perahu lalu lalang di antar pulau dekat gitu kan. Kenapa pesawat tidak gitu kan? Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Walaupun ada syarat-syaratnya Pak ya. Setuju. Oh tentu, Gitu Ya tentu. betul, betul Tentu, sekali tentu. Bang Abrusi. Karena memang untuk menjadi pilot itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Betul bahwa semua masyarakat umum bisa menjadi pilot, tapi ada satu prasyarat yang harus dipunyai ya. Baik. Jadi ya paling enggak memang kalau kita tempatkan pilot untuk sport ataupun sport itu ya akan jauh lebih ringan kalau mungkin nanti untuk rating ATPL ya, Air Profession Pilot License ya. At least kita memang di samping harus lewat serangkaian memang uji kompetensi karena ada ujiannya juga, Betul. ada ujian Ada kompetensi, tes-tesnya lah ya. ada gitu. tes-tesnya, jadi mana kita di pengetahuan kita tentang Baik. aerodinamika gitu, tentang engine dan sebagainya harus punya. Kedua kita juga harus sehat, Baik. meskipun kita rating license, sport pilot license, kami juga harus Betul. pas Minimal medical class examination, 2 itu ya minimal ya. class 2 Betul. atau class second, Iya. 1 tahun sekali. Baik. Ya, betul kita harus punya knowledge juga. Artinya kan kita punya knowledge ya. Iya. Kita harus punya keberanian, kita harus bisa decision making yang benar. Kita juga harus bisa komunikasi dalam bahasa Inggris karena ini dipersyaratkan dalam dunia aviasi. General Aviation pun juga mensyaratkan untuk komunikasi dalam bahasa internasional. Ya, di samping itu ya, di samping kita ada support secara finansial, jadi intinya jangan sampai kesenangan hobi ataupun kita sebagai pilot sport mengganggu ya keseimbangan ekonomi dalam keluarga. Kita harus bijaksana juga. Yang penting adalah izin dari istri. Nah, kalau sudah punya istri ya. Nah, ini Karena berisiko ya. Pak. berisiko, Berisiko, ya. karena berisiko. Jadi beberapa hal yang mungkin yang menjadi semacam hal yang harus diprasyarat untuk menjadi seorang sport pilot seperti itu. Nah, Betul. jadi ya kita harus tetap punya license SPL minimal. Kemudian ya kita harus pas medek kelas second. Pastikan tadi ya. Ya. Pasti juga Pak Roni dapat izin juga nih ya Pak. Ya. Ya, Jadi tentunya seizin yang di atas nomor 1 ya, terus apa ya, ya kalau keluarga sih biasanya kita yang penting bapak senang, nah gitu tuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga yang saya sayangi itu berarti. Nah yang pasti sih apa ya, ini saran juga ya dari pengalaman kita belajar berapa dengan 21 jam terbang bisa banyak diambil pelajaran ya. Itu buat anaknya yang misalnya agak tidak teratur, hidup kita tidak teratur. Ini dengan jadi pilot itu harusnya menjadi lebih teratur loh. Karena tanpa disuruh pun harus sadar dengan resiko. Betul. Ada risiko, ada aturan yang Ada harus kita aturan. lakukan ya. Heeh. Dan prosedur bisa itu sok pun tahu loh. membuat kita harus mengikuti Iya aturan loh, tadi ya. betul. Betul. Gak bisa sok tahu loh, gak bisa sok berani loh kita Iya. loh. Itu memang kita walaupun kita punya pesawat sendiri, punya airfield sendiri, punya ruang udara sendiri misalkan di negara yang luas, mau jualan nyawa kita melayang kalau kita nggak tertib. Nah itu melatih apa ya, melatih kedisiplinan, ketertiban, kita jadi taat aturan tanpa disuruh. Kita ya di udara siapa yang mantau kita selain diri kita. Karena the sky is fast pace, pas, Ya, but iya. there's no room for error. Yes, Itu bagus. ya, itu luar Itu biasa. menurut saya Itu bagus ya. filosofi yang Iya. utama. Jadi yang filosofi yang ada di PPU luar biasa. Betul. Membuat kita harus selalu waspada ya, Betul. alert. Betul, di sini pun kita diajar, dilatih untuk benar-benar bagaimana safety itu menjadi nomor yang utama. Safety first, pre-flight check, kita harus tahu kondisi aircraft yang akan kita gunakan. Kita harus bisa realize kondisi kita fit atau tidak.
kita harus ada prosedur yang harus kita lewatin, ada checklist, baca ada checklist. 21 yang harus kita lewatin 1 sampai 10. Walaupun hafal nggak boleh nggak dihafal. boleh diawalin. Harus dicek, Ada biar beberapa nggak memory kelewat. item saja ya. Iya. Begitu Betul. ada yang beresiko, kita harus lapor. Ya, Itu kan apapun. suatu kedisiplinan tinggi ya. Ya. Itu bisa untuk, maksudnya bisa juga kan sekolah kayak apa, sekolah terbang, kan banyak kan jualan apa yang apa outbound. Kenapa outbound udara nggak ada? Iya, Bisa loh, betul. ya kan? Yang misalnya karyawan yang nggak tertib, anak jaga tertib, masukin sekolah outbound itu kan untuk menjadi apa tim yang baik gitu kan? Build Kan up banyak ya. ya yang jualan seperti itu kan? Ini kan bisa juga di klub atau flying club atau flying school mengadakan paket itu kan bisnis, Ya. ya kan? Masyarakat jadi terbuka matanya, jadi mendidik, murah meriah misal gitu ya, manfaatnya banyak kan? Bagus sekali ya. Ya, karena terkait tadi bicara biaya sekalipun pun saat ini sudah cukup banyak yang Sangat gitu banyak. ya dengan kemudahan-kemudahan Betul. sehingga harganya pun jadi terjangkau juga ya Pak ya. Betul sekali, Bang Abdi. Sekarang lebih affordable ya, lebih terjangkau. Jadi mungkin kalau mungkin di era kita 10-20 tahun itu mungkin terlalu jauh. Ya. Tapi sekarang dengan semakin lebih berkembangnya dunia general aviation, cost untuk flying pun lebih affordable ya. Ya. Pun kalau beberapa apa nanti masyarakat teman-teman pengen merasakan atau feel dunia aviation bisa bergabung di Flying Club yang mungkin sebentar lagi saya dengar di PPI juga ada. Iya. Nanti Dengan kalau adanya mungkin belajar Flying Club ya. belajar untuk ataupun merasakan joy flight dulu pun dengan harga atau biaya yang terjangkau bisa merasakan. Kalau mungkin berkeinginan mungkin untuk melakukan apa pelatihan atau pendidikan, saya rasa mungkin akan disiapkan oleh Flying Club. Ada Iya, jenjangnya. itu dunia yang menyenangkan harusnya diperkenalkan ke Dibuka. masyarakat lewat flying club misalnya. Itu tuh menyenangkan loh. Apa coba kalau ceritain latihan kita itu kita tertawa loh itu. Jadi- Apa ya di udara bisa bicara dengan berapa pesawat sama tower, belum ngawurnya, belum salahnya, belum lucunya kan itu. Menyenangkan loh itu. Meskipun Jadi apa memorable. gini, meskipun safety tetap menjadi priority gitu ya, safety menjadi priority dalam arti. Tapi terbang pun nggak harus dengan kondisi kita tegang, sepaneng, tapi kita enjoy dengan mengikuti prosedur yang ada, dengan mengutamakan safety itu ya terbang itu ada suatu hal yang menyenangkan gitu ya. Dan masyarakat juga masih kurang pemahaman mengenai pesawat ya, kan dia taunya pesawat itu paling kecil yang istilahnya pesawat capung kalau dari kita kecil tuh ya. Sebetulnya kan ada trike, ada fixed wing, ada yang macam-macam kan ultralight segala macam ya. Itu kan sudah bisa diwadahi tuh di Flying Club. Di Flying Itu Club itu masyarakat ada ya? juga masih belum banyak yang kenal tuh. Baik. Kalau di PPI kan ini memang untuk sekolah ya bentuknya ya, dan luar biasa lah fasilitasnya sangat bagus, banyak tim ahlinya, instrukturnya pengalaman semua, sistemnya ya sudah tahun 52 ya kalau nggak salah ya, sudah berapa tahun dia pengalaman sekali. Itu kalau dibagikan juga ke masyarakat ilmunya yang berharga itu, waduh dampaknya luar biasa. Itu kita mengharapkan itu. Ya, Itu. memang PPI Curug juga saat ini mempunyai OC 91 yang Betul. dimana saat ini mereka akan membentuk Flying Club, yaitu tadi Pak Ya, ya. bisa Ya, joy flight dan segala macam nanti Iya, ya. masyarakat Ya, seperti yang Bapak itu- lakukan seperti ini, program ini pun ada di PPI Curug ya. ya, setuju. Iya, Jadi kayak masyarakat disambut bisa ya. itu Ya. datang ke, harusnya di Jakarta dan sekitarnya deket nih, Betul, deket loh. Ya. Ya. Jadi gayung bersambut ya. Gayung bersambut. Abrusi. Betul, satu kegiatan yang bisa membuat crowd orang itu dengan gampang bisa berdundun-dundun menikmatin kegiatan atau event, yaitu air show. Itu adalah satu kegiatan yang bisa mengumpulkan massa, dan sebagian besar kita ya masih sangat cinta dunia dirgantara. Cuman mereka kadang-kadang nggak tahu bagaimana sih untuk lebih meraih atau mendekati itu. Ya, ini memang Jadi- tugas kita untuk bisa mendekatkan dunia general aviation ke masyarakat umum gitu. Jadi untuk orang yang ingin terbang nggak terbatas umur ya, yang penting sehat, dia sudah tahu bisa kemana perginya, datangnya, approach-nya kemana di flying club kah atau ke sekolah-sekolah terbang kah gitu. Itu saya yakin banyak kok orang seperti kita yang mungkin dunia kerja hobinya ada yang para layang ya. Iya.
mungkin dia belum punya akses ke fixed wing. Nah ini banyak kok teman-teman yang para Beralih layang semua ya, apa, Pak? iya bisa loh. Yang dulu doyan motor, sekarang larinya ke Iya. pesawat. Kita ada kawan yang Dulu Harley, mobil, sekarang larinya yang ke pesawat hobi juga. Harley pun dia senang terbang ada loh. Iya. Karena mungkin Harley identik dengan kecepatan Iya, ya. iya. Jadi umumnya mereka terbang juga suka. Mungkin yang olahraga kecepatan itu identik ya. Jadi ke apa pesawat udara tuh deket lah gitu loh. Itu silakan loh. Ya. Jadi Malah positif sekali kan gitu kan. Betul, Pak. adrenalinnya lain. Iya. Ya. Jadi beliau udah rating Airbus A330 ya, kita masih single ending ya. Tapi doa kita satu COVID beres jadi pas ada acara air show apa segala rupa lebih itu ya. Baik. Lebih Itu. hidup ya. Jadi ini mudah-mudahan lah. Kita udah kelihatan lah pemerintah lagi bantu banget, berupaya banget, kita support juga Baik. ya. Misalnya Flying Club buka apa air show atau apa masyarakat berduyun ya. Kalau Covid sudah beres luar biasa saya yakin. Ya, Insya Allah. semoga pandemi segera berakhir dan Ya, acara betul, airshow betul. pun dapat segera terlaksana ya Pak. ya? Betul. Nanti kita, Gitu. ini saran saya mungkin Bang Abdi juga salah satu pengurus di IPA, kemudian salah satu pengurus di OSIS 91 untuk pembentukan Flying Club di PPI, mungkin bisa menggandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, karena ke depan aeroturism itu menjadi sesuatu yang bisa kita dorong ya. Mungkin seperti negara-negara yang lebih maju ya. Saya Pak Roni terakhir kita ke New Zealand 3-4 tahun yang lalu di Queenstown. Nah, karena memang benar-benar kotanya kota turism. Betul. Nah, jadi paket kita menikmatin kota tuh Dan Queenstown disiplinnya mereka juga visibility-nya luar biasa. Iya. Nah, ini nanti kan sesuatu yang kita bisa jual. Dan itu di Turki yang Kapadokia ya, Ya, yang apa betul. balon itu ya. Balon, Itu Balon bisnis udara. besar itu. Mm-mm. Ya di negara maju ya tadi New Zealand, Australia ada. Kenapa di Indonesia tidak ada gitu kan? Itu kan sekarang satu pesawat banyak orang yang berduyun-duyun cuma nonton loh. Kita mendarat suatu tempat masyarakat nonton loh. Itu yang datang nonton itu tukang es udah kebayar. Udah dijajani ya. Mie ayam, bakso, gorengan udah. Makanya nggak bisa kalau berapa pesawat ramai gitu orang. Kita lihat lah di ujung-ujung landasan di Solo, di Jogja apa sore gak banyak orang yang duduk-duduk menonton Lihat semua pesawat. pesawat landing Pak ya. Iya. Betul. Ini pesawat kecil yang bentuknya rupa-rupa, orang berdatangan melihat, ingin mencoba, yang cita-citanya orang nggak mampu misalnya punya jalur, wah itu besar sekali itu kita punya jasa buat mereka loh nanti loh. Ya. Baik. Ini kembali lagi mengenai hobi dan pencapaian Pak Gunawan dan Pak Roni. Masih punya target yang belum tercapai nggak Pak? Ya, kalau untuk saya pribadi dengan sudah mengumpulkan belasan jam terbang ini, saya makin merasa makin enjoy, makin feel comfort. Jadi mungkin setelah ini ya target pribadi saya paling tidak dapat PPL. Wah. Syukur-syukur nanti CPL ya. Betul, Nah, nanti terus kemudian kalau syukur-syukur diberi kesempatan jadi ATPL ya. Tapi bukan persaingan Bang Agus ya. Ngumpulin gelar. Selama ini kan udah ada gelar insinyur, MA, MSc. Lah sekarang kita gelar kita insinyur, SPL, PPL, CPL, ATPL. Jadi bukan di dunia pendidikan, edukasi, bisnis, tapi di dunia aviasi. Aviasi gitu ya. Itu aja sih. Ya, dari yang tadinya adalah cita-cita sekarang menjadi hobi dan akhirnya sekarang menjadi pencapaian Pak ya. Ya, pencapaian. Seperti itu ya. Yang kalau saya pribadi adalah terbang itu ya untuk kepuasan saya. Saya menikmati setiap tahapan dari saat pre-flight check, saya cek dari sisi dari cek piton, cek tukeran gitu ya. Itu suatu hal yang saya menikmati. Kemudian checklist sampai start engine, kemudian call tower, kemudian kita deteksi, kita kemudian run up, kita udah line up, kita sudah mau clear for take off. Itu suatu hal yang ya saya ngomong puji Tuhan, alhamdulillah saya dapat berkat yang luar biasa itu saja. Oke, nanti jam terbang semakin banyak, kontak dan callingnya juga semakin keren. Sekarang udah nggak lupa lagi. Sekarang masih datang lagi ya. Datang lagi dan buru-buru. Kenapa? Pengen cepat-cepat kerjaan yang lain. Jadi
udah nggak pakai hafalan lagi ya. Jadi penyakit yang mungkin masih ya belasan jam terbang itu begini ya. Pengen pekerjaan itu kalau tower itu segera diakhiri ya. Karena masih banyak yang Banyak lagi yang dikontrol. mau dikerjain Iya, banyak yang dikerjain. Belum flap, belum yang lain, belum slow, belum speed, belum center line ya. Betul. Kayaknya penuh semua yang mau Udah dikerjain. bener, ada. Jadi kita belum bisa mengorganize banyak faktor, jadi belum multitasking banget gitu ya. Karena kokpit itu juga merupakan ruang kerja kita, Pak. Betul, Yang betul. dulu Bapak ruang kerja di ruangan besar dengan pegawai dan segala macam, dengan ruangan sempit ini, dan kita harus memanage semuanya. Betul. Gitu ya. Dan Kita betul. dikomunikasi dan semua prosedur yang Dan harus kita decision lakukan. making-nya harus cepat, Pak. Betul. Hitungannya detik. Iya. 1, 2, 3. Nah, kita kalau 3 ngambil action Lewat, Pak. Sambil turning kita tadi juga Turning-turningnya. kalau udah konsentrasi Kita lihat juga. ini, mana multiple degree-nya nggak kelihatan. Nah, udah kita udah over. buat saya pribadi itu menjadi pelajaran bagaimana kita harus decision making dengan cepat dan tepat. Ini kan bagus untuk dunia kerja. Baik. Ya nggak? Kita harus selalu fully focus gitu ya. Satu hal di mana pada saat bersamaan itu ada 3-4 parameter yang harus kita kontrol dalam waktu bersamaan. Ini buat saya pribadi satu challenging ya. Kita ya. Semoga bisa tercapai, Pak. Amin, pencapaiannya amin itu. ya. Lalu Pak Roni gimana, Pak? Iya, saya lagi tuh Bang Roy nanya tuh siapa yang buat nama tuh Roni Cruiser gitu. Buat sendiri dong. Maksudnya apa tuh? Emang saya dari dulu ingin penjelajah. Oh, Jadi dulu pun SMA kuliah gitu kan apa ya sering itu ya gunung hutan gitu ya. Iya, Nah iya. saatnya ini sudah dikasih kesempatan jadi pilot, saya sudah meniatkan bisa keliling Indonesia loh. Jadi Pakai pulang. pesawat. Bujang Gitu loh. pulang, jadi bolang. Jadi, Dan masa naik orang pesawat luar nanti, Pak. orang luar negeri kita ada kenal orang Malaysia keliling Indonesia loh, dia pakai pesawat Iya. kecil loh. Masa kita orang Indonesia nggak bisa? Baik. Kan bisa untuk promosi juga. Sekarang ada YouTube, ada sosial media, tak sekalian promosiin toh. Saya temenin nanti, Pak. Tak catat. Bikin podcast Ya. di udara, bikin Jadi, vlog ya di udara. Saya Keliling nanti, Pak, Sabtu cita-citanya Minggu, Pak. mungkin di umur kan 50. Betul. Masih 63 ya katanya batasnya Iya, sampai 65 pilot ya, sekarang, 65 betul. ya. Mudah-mudahan dikasih kesehatan di periode itu saya ingin melaksanakan cita-cita itu insya Allah ya. Ya. Dikasih sehat, dikasih kesempatan. Ya kan amal juga mempromosikan suatu daerah terpencil sehingga ramai banyak orang datang, ekonomi jalan di situ. Itu kan amal toh. Nah, kita yang belum ada tempat, yang belum terkenal kita ramaikan, kan terjadi sekarang ya di medsos. Iya. Nah itu mudah-mudahan pencapaian saya dikabulkan sama yang di atas. Amin. Kalau sudah dikabulkan pesawat apapun pasti nyampe. Iya. Temenin saya ya. Saya temenin. Tak catat ya. Nanti kita Siapa tahu bikin jadi 3 program. pesawat yang terbang ya. Kita cross country terus kan. Wah cakep itu, bener. Kurang lebih gitulah. Iya, semoga cita-citanya tercapai dua-duanya. Amin. Termasuk saya dengar cita-cita mau beli pesawat juga nih, Pak ya. Wah ya. Doakan. Doakan tahun ini ya. Doakan tahun ini. Semoga bisa pakai pesawat sendiri nanti. Ya, Nah, amin, iya, amin. iya, Jadi iya, yang iya. si Bang Roni sampaikan ya, di Iya, samping iya. kita ada satu passion yang tersalurkan, Iya, iya. tapi di situ kita ada nilai manfaat, ada misi sosial juga. Itu terkait dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita kan butuh banyak bahan baku, rempah-rempah dari seluruh Indonesia. Bahan baku kita dari Sabang sampai NTT. Iya. Nah, nanti dengan kita bisa cross country bareng sama Bang Abrusi dan teman-teman yang penggiat flying club ini, nah, kita bisa memajukan daerah, kita bisa mengeksploitasi satu daerah itu, natural sources-nya apa, potensi apa yang kita, ini tugas kita bersama-sama yang memajukan natural resources Indonesia ya dan dunia aviasi secara general. Baik, semoga general aviation di Indonesia ini segera hidup gitu Ya, Ya, kita dan aktif kita gitu. mendoakan dan siap membantu siapapun yang ingin terbang harus bisa terfasilitasi sehingga dampaknya wisata, ekonomi dan lain-lain tentunya kepribadian juga terbentuk jadi bagus itu. Kita siaplah membantu lah insya Allah. Baik, Pak. Sebelum kita tutup nih, ada pesan nggak buat generasi muda kita, Pak? Ya, jadi saya rasa mungkin anak-anak muda kita harus tadi yang Bang Roni sampaikan dan saya sendiri, kekuatan artinya cita-cita dan mimpi. Jadi kita harus
berani punya cita-cita setinggi mungkin, setinggi langit. Satu, di usia saya yang tahun ini 53, si Bang Robi 51, kami masih berkesempatan untuk bisa membawa pesawat sendiri, menjadi seorang pilot. Apalagi generasi muda ya. Jauh kesempatan sekarang Kesempatannya. dengan kita dulu dari sisi nutrisi gizi jauh lebih kurang daripada anak-anak muda sekarang. Dulu belum ada Google Maps. Belum ada Google Maps, belum ada WhatsApp, ya belum ada apa namanya teknologi, belum ada sosial media. Paling maju belum dulu ada cuma pager, Pak. pager. Pager di sini ya. Taruh di sini. Nah, harusnya pencapaian anak-anak muda harus lebih cepat. Baik. Jadi kita harus punya cita-cita setinggi mungkin dan lakukanlah segala sesuatu itu sesuai dengan passion kita, dan kita harus selalu mengasah kompetensi kita. Dan kemudian saya juga mendukung program dari Bang Abrusi untuk memajukan dunia aviasi dengan podcast. Saya mengikuti benar-benar penuh edukasi. Jadi edukasi terkait dengan Dilven harus kita sebarluaskan, harus kita masifkan, harus kita edukasi secara lebih ke masyarakat umum. Baik. Itu saja. Baik, terima kasih. Gimana Pak Roni? Pesan buat Kalau generasi saya muda sih kita. pesannya kita bergaya milenial ya. Kan zaman milenial sekarang ya, kita berlagam milenial nih. Ini buat orang tua yang punya anak yang misalkan ya anak itu dianggap nyeleneh atau dianggap gak bener ya. Kan banyak yang seperti itu ya. Karena harapan orang tua berbeda dengan kenyataan anaknya. Jangan abaikan si anak itu. Siapa tahu apa yang dia punya itu melebihi apa yang dibayangkan orang tua. Gitu loh. Jadi Ada jalannya di sini pasti ya. ada jalan. Ya. Pesawat kecil, olahraga ya di ketinggian tertentu ya. Jadi buat saya terbang itu bisa merefleksikan segala rupa lah. Ya tentunya tidak semua, tapi seenggaknya kita sarana memperbaiki segala rupa di situ, termasuk kesehatan loh. Saya sekarang bisa terbang kalau sehat kan ada pengetesan ya. Nah, tentunya saya pun akan memperhatikan kesehatan saya karena saya ingin terbang. Ya kan? Saya ingin safe. Ya berarti saya harus memperhatikan pengecekan segala rupanya. Keahlian pun harus saya tahu diri, saya baru mampu segini. Janganlah macam-macam lah. Tangkatkan dulu kita punya kemampuan skillnya dengan cara sekolah. Jadi semuanya teratur. Nah itu pesan saya kurang lebih untuk yang muda dan juga untuk orang tua gitu loh. Yang penting generasi muda kita semangat ya Pak ya. Iya Harus semangat. tetap semangat ya. Kalau salah nggak apa-apa. Semua orang tempat salah. Tapi perbaiki dan cek. Coba kemampuan kita. Gitu loh. Kurang lebih itulah pesan kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik. Bang Amrozi ya. Oke, terima kasih Pak Terima Gunawan, kasih Pak Roni. kembali. Ya, Akhirnya harus sama-sama. kita akhiri Ya. acara kita. Semoga kita dapat berjumpa lagi Pak ya. Terima Salam kasih. sukses. Terima Sama-sama. kasih. Semoga segera jam terbang Bagus makin bertambah nanti. Ya. Amin. Bisa amin. solo nanti. Sama-sama. Amin. Minta bimbingan dari Bang Amrozi juga tentunya udah pengalaman. Ya. Baik, kalau gitu Pak. Kita istilahnya masih PAUD ini, masih PAUD. Salam keluarga juga. Ya, makasih. Selalu. Ya, kasih. akhirnya harus kita akhiri obrolan aviasi kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.